Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sekarang kita berada di lapangan Renon. Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana memperbaiki sebuah TV yang rusaknya itu nyala cuma 5 detik aja gitu ya. Jadi perbaikan TV untuk merek Samsung itu sebenarnya ada banyak trik gitu ya. Jadi kalau dibandingin dari Samsung dengan LG itu sebenarnya lebih mudah memperbaiki TV LG. Tapi untuk Samsung ini agak sedikit tricky gitu ya, karena power supply-nya sendiri lebih kompleks dan pemilihan spare part-nya tidak sesimpel TV dengan merek LG. Nah langsung aja tanpa berbasa-basi kita akan langsung balik ke studio untuk membongkar TV Samsungnya. Oke. Nah teman-teman, ini dia TV Samsung yang saya katakan tadi, dan saya akan coba nyalakan powernya dan perlihatkan seperti apa dia maksudnya nyala 5 detik habis itu mati ya. Kita akan coba nyalakan. Dan TV-nya menyala. Nah, belum ada beberapa detik dia menyala menampilkan raster atau gambar gerimis gitu ya. Dia langsung aja mati dan restart kembali. Nah, mati dan restart kembali ini artinya power supply sempat memberikan tegangan, lalu mungkin dia kekurangan daya dan memberikan sinyal feedback ke rangkaian primer sehingga dia mengulang kembali siklus untuk rangkaian power supply-nya ya. Jadi kita akan bongkar dulu TV-nya dan perlihatkan bagian dalamnya seperti apa ke kamera gitu ya. Nah di dalam TV-nya kalian bisa perhatikan ada rangkaian power supply dan juga rangkaian mainboard-nya ya. Jadi yang bermasalah kalau TV kalian menyala sebentar terus mati, kita patut curiga pada power supply karena dia menyala, mati dan menyala lagi, yaitu restart gitu ya. Itu seringkali terjadi pada masalahnya pada power supply. Jadi kita akan coba untuk pertama kita akan lepaskan dulu rangkaian backlight atau konektor backlight di sini ya. Jadi kita copot kayak gini dan kita coba ulang nyalakan, karena tadi TV-nya dia mati pada saat backlight sudah akan menyala terang gitu ya. Jadi kalau Samsung dia awalnya pada saat setup, pada saat masuk ke logo dia redup, terus pada saat mau akan muncul gambar dia akan menerangkan backlight. Nah pada saat momen itu dia mati. Sekarang kita dengan kondisi konektor yang tercopot seperti ini ya, saya akan coba nyalakan ulang. Kalau backlight itu saya copot, tentunya kalian nggak bisa bakalan ngelihat tampilannya atau gambarnya, karena lampu latar itu saya sudah matikan ya. Saya sekarang akan mencoba untuk memasang lampu indikatornya sehingga teman-teman bisa tahu bahwa ini indikatornya masuk ke sistem atau enggak sih. Karena pada saat backlight menyala, perbedaannya adalah lampu indikatornya bakalan ngerestart. Dia merah lagi, terus mati. Kondisi on-nya itu adalah indikator mati. Tapi kalau dia merah lagi, itu artinya dia ngerestart gitu ya. Sekarang saya akan coba pasang indikatornya. Jadi indikatornya ada di casing belakang, di ini ya. Dan saya akan pasang. Tapi dengan kondisi backlight terlepas. Dan
Dan nanti teman-teman bakalan lihat indikator merah di sini. Kamera akan saya zoom untuk memperlihatkan bagaimana siklus dari ininya ya, lampu standby-nya. Kalau dia kembali ke lampu merah itu artinya dia nge-restart. Tapi kalau dia nanti on merah sebentar lalu padam, itu artinya dia sudah masuk ke TV dan tidak ada masalah dengan mainboardnya gitu ya. Jadi saya pasang kabel power, lalu lampu standby menyala dan berkedip, itu artinya dia menampilkan logo ya. Dan nanti dia akan padam, yang artinya dia sudah masuk ke televisi. Nah, ini sudah masuk ke mode televisi. Jadi kalau kita perhatikan, lampu LED-nya sudah tidak berkedip lagi, yang artinya ada masalah entah di backlight atau di driver backlight-nya. Saya bisa coba mengetes apakah fungsinya normal dengan memainkan tombol di belakang sini yang dia berkedip, artinya ini sudah masuk ke sistem ya. Jadi kita akan cek langsung ke power supply. Oke, setelah saya cek power supply-nya ternyata sudah dalam kondisi yang pernah dibongkar ya. Ini sudah limnya di bagian MOSFET sudah dicongkel-congkel gitu. Dan juga solderannya itu di bagian dioda sudah pernah diganti kayaknya. Karena kita curiga di bagian rangkaian backlight, kita cek dioda di bagian backlight. Kalau kalian perhatikan, yang mana sih dioda atau yang mana sih rangkaian driver backlight, karena ini konektor backlight, jadi rangkaiannya ya sebelum itu. Ini berarti ya, kalau kalian lihat bagian belakangnya, kalian urutkan jalurnya, itu dia bakalan mengarah ke IC ini. Ini adalah IC driver backlight dan ini MOSFET-nya untuk membuat rangkaian step up. Jadi tegangannya dia bakalan tinggi di atas 150 volt gitu ya. Padahal inputnya nggak sampai 150 volt. Dan ini dia, ini dioda penyiarah untuk rangkaian driver backlight-nya. Kita baca dulu 540 ya. Ada angka 540 di diodanya. Lalu yang satunya juga oke, sama juga. Jadi kalau kita cek datasheetnya, dioda 5404. Jadi diodanya keduanya adalah 5404. Kita bisa cek datasheetnya sebentar. Oke, ternyata setelah saya cek datasheet dari dioda 1N5404 adalah dioda 400 volt 3 ampere ya. Ampernya cukup kecil, 3 ampere. Dan saya rasa ini harusnya sih 5 ampere ke atas, dan juga tegangannya adalah seharusnya 600 volt gitu ya. Saya nggak tahu kenapa diodanya itu diganti ke ampere yang lebih kecil dan tegangan yang juga lebih kecil. Walaupun mungkin nanti sistem kerja dari rangkaian backlight nggak sampai 400 volt, tapi ada saja sepersekian detik itu mencapai tegangan di atas 400 mungkin ya. Nah teman-teman, seperti video yang kalian lihat itu ya, power supply-nya itu spare part-nya sudah diganti-ganti, dan itu mungkin bukan spare part aslinya atau tipenya bukan seperti itu untuk spesifikasi dioda di TV Samsung itu gitu ya. Dan ini entah siapa yang bongkar, kita nggak tahu, dan tipenya apa kita nggak tahu. Yang jelas dioda untuk penyiarah di bagian sekunder dari trafo switching itu spesifikasinya harus sesuai dengan keperluan dari mainboard ataupun backlight-nya itu. Misalkan arus backlight-nya kurang, maka dia akan mati seperti yang ditunjukkan oleh ciri-ciri pada saat pertama kali ya, di video pertama gitu. Dan kita akan bandingkan dengan dioda yang digunakan
pada power supply Samsung lainnya. Apakah sesuai, entah ampernya, entah frekuensinya, kita bisa baca dari bodi diodanya sendiri. Dan ini sering sekali terjadi bahwa orang mengganti dioda mengira bahwa semua dioda itu sama. Dan semua dioda itu hanya perlu diperhatikan adalah ampernya saja. Tapi ada kategori lain, ada apa istilahnya? Lupa aku. Apa istilahnya? Oh ya, ada parameter lain yang harus diperhatikan, seperti misalkan tegangan peak maksimumnya. Ada yang 150, ada yang 300, ada yang 600, dan itu perlu diperhatikan. Ada juga yang memperhatikan dari segi frekuensi. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau kita perhatikan spesifikasi dioda yang dipasang untuk jalur ke backlight itu sangat rendah sekali, ya. Maka dari itu TV-nya hanya menyala pada saat di awal saja, namun pada saat dia meninggikan brightness atau meninggikan cahaya latar, dia akan mati. Itu pertanda bahwa ampernya kurang atau diodanya tidak sesuai. Sekarang saya akan mencoba untuk mengganti diodanya dengan spesifikasi yang lebih besar. Kita akan coba lihat hasilnya. Kalau kita perhatikan di rangkaian power supply TV Samsung tipe lain gitu ya, diodanya rata-rata untuk penyearahan tegangan mainboard itu sama aja. 5404 bisa digunakan karena di sini juga tipenya juga hampir sama. Tapi di bagian rangkaian driver backlight ternyata dia diodanya itu beda jauh. Dia tegangannya 600 volt dan ampernya juga lebih besar gitu ya. Dan saya nggak tahu kenapa di rangkaian yang akan kita perbaiki ini diodanya dipilih tegangan yang kecil dan ampere yang kecil. Nah, saya akan coba untuk langsung aja mengganti dioda yang keliru itu dengan dioda yang sebenarnya. Apakah bisa menyala langsung? Kita cari tahu nanti. Ini ada. Mungkin saking seringnya diganti atau gimana ya, jalurnya dia ngelupas. Dan ada banyak solderan yang agak-agak parah juga sih. Nggak tahu gimana pada saat nyopotnya sebelumnya. Ini dia dioda yang akan kita ganti teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya sudah memasang dioda yang baru. Jadi dua dioda ini ya, ini dioda lama yang kita nggak bakalan pakai karena spesifikasinya tidak sesuai untuk keperluan backlight. Dan kita sudah pasang dioda yang baru dan kita tes langsung apakah dengan mengganti diodanya ke spesifikasi yang lebih tinggi bisa menyalakan TV ini. Kita akan coba langsung. Dan TV-nya pun sudah bisa menyala lama, lebih lama lah daripada yang kerusakan di awal. Kalau di awal itu kerusakannya tulisannya hidup cuma 5 detik. Tapi sekarang sudah lebih dari 5 detik, berarti ya ada kemajuan gitu ya. Dan TV ini akan saya rakit kembali, lalu kita akan nyalakan apakah dia kuat seharian. Dan kita rakit.
Oh ya, masih ngerekam? Saya lupa untuk pemenang hadiah Gerinda Dolis ya. Jadi teman-teman cek di video saya sebelumnya, saya mengadakan giveaway sebuah Gerinda Dolis. Ini dia, Gerinda Dolis yang pernah saya review, saya bongkar dalamannya, itu gratis buat teman-teman pemenang quiz di video sebelumnya ya. Pemenangnya adalah Alisa, gak kelihatan sih, Alisa Ramadina. Mungkin saya akan tampilkan screenshotnya di videonya. Alisa Ramadina. Jadi komentarnya unik sekali. Sesuai namanya, Gerinda itu kepanjangan dari gerigi ganda. Woy, aku baru tahu kalau kalau Gerinda itu gerigi ganda. Beneran nggak ya? Padahal mungkin Gerinda itu green gitu ya, bahasa Inggris mungkin ya. Menghaluskan gitu ya. Dimana perputaran, nah ini uniknya, dimana perputaran di dalam Gerinda dari poros armatur atau angkernya diteruskan oleh 2 buah gear. Dia sampai tahu ada gear gitu ya, yaitu crown bevel gear, side gear atau gear nanas, dan juga gear melon. Nggak ada ya, bohong. Gear nanas tuh, karena bentuknya mirip nanas, sehingga pada saat digunakan pada beban tetap kuat di RPM tinggi. Oh, saya salah nada baca. Makanya bisa digunakan untuk cutting, poles, dan sebagainya. Bahkan sekarang bisa dikonversi menjadi mesin gergaji mini. Mungkin yang pernah saya lakukan di video sebelumnya. Jigsaw. Tapi saya heran, kenapa nanasnya nggak bisa jadi rujak? Oke, agak unik dikit. WK. Kalau dapat Gerinda, bisa buat eksperimen nih. Hehe, pengen beli tapi belum kesampaian. Ini sih thumbnailnya cewek ya. Saya nggak tahu ini dia sengaja pakai thumbnail cewek atau gimana biar saya tertarik, itu kan bisa aja kan. Jadi pemenangnya adalah Alisa Ramadina. Selamat buat pemenang, bisa tulis di komentar sini. Oh ya, bisa SMS. Jangan SMS deh, komen aja dulu ya. Komen nomornya, nomor HP yang bisa dihubungi, nanti bakalan dihubungi oleh si Dodok sesuai dengan nomor HP yang ada di thumbnail YouTube saya. Jadi kalau selain nomor thumbnail itu jangan dibales ya. Ada yang mau kenalan gitu, jangan. Setelah saya SMS, nanti nomornya si Ramadina ini bakal saya hapus. Oke? Nah, seperti yang kalian perhatikan, setelah saya mengganti diodanya dengan spesifikasi yang lebih tinggi, TV-nya bisa menyala normal. Dan ini artinya penggantian dioda yang dilakukan oleh teknisi sebelumnya itu sangat keliru ya, karena diodanya tidak sesuai spesifikasi sehingga TV-nya mati pada saat memerlukan arus dioda yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya apa? Untuk kalian yang ingin mengganti spare part, jangan asal mengganti spare part dan fungsinya sama, yaitu dioda. Ini kan sama, dioda sama, dan fungsinya juga penyearah. Itu jangan seperti itu. Kalian harus memperhatikan juga karakteristik dan keperluan dari power supply atau mainboard TV tersebut gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video tutorial dari saya, Dwi Arsana. Saya dan kameramen si Dodo nggak kelihatan ya, nanti saya akan rekam sih juga. Oh ya, melaporkan dari Monumen Bajra Sandi Renon, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Kipaan salah. Ya nggak apa-apa. Dah. Saya reporter TV dwiarsana.com melaporkan dari dalam lubuk hati yang terdalam. Ya, pulang.